Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kali ini kita akan mengambil suatu iktibar atau suatu contoh kepada diri kita, yaitu tentang menempuh kematian. Kematian itu bagi diri kita adalah bermacam-macam, tergantung kepada iman kita, kelakuan kita semasa hidup di dunia ini. Untuk melanjutkan, mari kita sama-sama mendengarkan suatu cerita orang yang mati beriman. Pada suatu hari, tinggallah di gubuk seorang tua, seorang wanita sudah tua, tanpa ditemani oleh anak atau cucu mereka. Dia menyendiri, yaitu di pondok kebun. Sedangkan rumah dia jauh dari sana, lebih kurang 1 kilo. Pada suatu hari pagi-pagi, selesai melaksanakan sholat subuh, datanglah seorang tamu. Selesai salat subuh, datang seorang tamu mengunjungi orang tua ini. Apa jawab orang tua ini? Untung anak muda tiba. Ini saya sudah memasak air panas, sudah memasak nasi. Tepat sekali anak muda tiba. Naiklah ke pondok. Iya orang tua, aku naik sebentar saja. Iya silakan. Mau apa anak muda? Mau air? Mau buat kopi atau teh? Mau makan? Nasi sudah ada di sini. Ya terima kasih banyak orang tua. Saya sebenarnya datang ke sini ingin untuk mengambil nyawa kamu orang tua. Kok bahasa kamu mengambil nyawa saya? Apakah kamu tidak akan minum, tidak akan makan? Saya tidak minum, tidak makan. Detik ini juga, saat ini juga tidak dapat diundur, dicepatkan atau dilambatkan, bahwa nyawa tua akan saya ambil detik ini juga. Mendengar itu dari kata-kata anak muda itu, maka orang tua ini tibalah cemas segala macamnya, rasa-rasa takut. Sebab kalau orang akan meninggal itu tentu ada banyak rasa takut, tergantung kepada iman kita. Jadi apa kata orang tua ini? Kalau begitu anak muda, saya akan pergi dulu untuk mengatakan kepada keluarga saya atau keluarga aku yang tinggal di sana lebih kurang 1 kilo. Nanti anak muda jam 12 saja datang ke sini. Sekarang jangan diambil dulu nyawa saya. Saya akan katakan kepada sanak keluarga atau kerabat saya. Ya, oke. Gitulah kata anak muda. Jadi sementara itu berjalanlah orang tua ini meninggalkan gubuk. Rencana orang tua ini bukan untuk menemui keluarga, bukan untuk menemui sahabat, bukan untuk menemui anak-anak segala macamnya. Tapi niat hati orang tua ini ingin untuk bersembunyi. Kalau kita bersembunyi, nanti tentu tidak bisa anak muda itu menemui kita. Kita sudah ada janjian jam 12 disuruh datang ke gubuk, kan begitu. Jadi tidak memperpanjang cerita, sebelum sampai di tempat persembunyian, bertemulah orang tua ini di jalan. Bertemu dengan orang-orang yang lalu lalang, dan mereka bertegur sapa kepada orang yang ketemu. Satu pun saja dari antara orang yang ketemu sama orang tua ini tidak menjawab satupun. Bagaimana lagi kata orang tua ini?
Aduh, sombongnya orang di sini. Sombong-sombong. Orang mana nih sombong semuanya? Sudah saya bergeseran sama dia. Dia tidak melihat kepada aku, kata orang tua ini. Sudah saya keraskan badan saya untuk menggeser dia pun dia tidak akan melihat kepadaku. Sombong sekali orang ini. Itulah kata-kata orang tua ini. Jadi biarlah sombongnya semua ini, saya akan tidak kenal juga sama kamu. Kan gitu kata orang tua ini. Jadi lama kelamaan jalan berjalan, maka ketemulah suatu batang kayu yang agak besar. Maklumlah orang tua ini pergi untuk bersembunyi ke dalam rimba. Di sanalah dia bersembunyi di bawah urat kayu. Takut, cemas, segala macamnya, gembira, takut, cemas, itu yang ditanggungkan oleh orang tua ini. Jadi sebelum jam 12, itulah di dalam pikiran dia cemas. Jadi waktu berjalan juga, sampailah waktu menunjukkan hampir jam 12, maka tergeraklah oleh orang tua ini untuk pergi ke gubuk dia. Karena orang muda tadi, katakanlah anak muda tadi tidak ada lagi di gubuk dia. Mungkin barangkali dia sudah pergi. Jadi lama kelamaan berjalan, sehingganya tidak lama dari kejauhan nampaklah orang ramai-ramai itu di gubuk dia tadi. Ramai sekali orang. Itu apa itu yang terjadi di gubukku, kata orang tua itu. Jadi dipercepat berjalan, dilihat siapa itu yang meninggal nampaknya. Jadi orang meninggal kata orang tua itu. Siapa itu orang yang meninggal di gubukku? Di gubuk saya ini tadi tidak ada orang yang sakit segala macamnya. Sekarang ada saja orang meninggal. Kok di sini dikuburkan, kata orang tua itu. Jadi mereka orang tua ini tentu ingin berseguh tapa juga. Ingin bertanya juga kepada orang-orang yang di sana. Namun orang itu satu pun tidak kenal sama orang tua ini. Sehingganya jawaban sapa dia tidak dijawab oleh orang yang ramai itu. Maka tidak lama kemudian didekatilah keranda jenazah itu, dibukalah kain tentang kepalanya. Siapa ini orang yang meninggal? Sehingganya saya ingin tahu sekali, kata orang tua itu. Langsung dibuka, maka sayalah kiranya yang meninggal, kata orang tua itu. Apa-apa kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, itu tidak merasa sakit satupun oleh orang tua ini. Amalan apa yang dia pakai selama hidup di dunia ini. Sehingganya yang datang sebagai tamu tadi di rumahnya itu adalah bukan anak muda. Itu adalah malaikat Jibril yang mengambil nyawa orang tua itu. Itulah sebabnya orang tua itu tidak kenal sama orang yang ketemu sama dia. Jadi kesimpulannya, kaum muslimin dan kaum muslimat, kita hidup di dunia ini banyak tidak menyadari. Kita telah terayu oleh penghidupan dunia. Indahnya dunia semakin hari semakin banyak yang dihiasi. Semakin bagus, semakin cantik. Sedangkan dunia ini semakin tua, semakin cantik. Tidak sama dengan manusia. Kalau manusia semakin tua, semakin keriput atau semakin segala macamnya lah. Jadi kalau dunia ini semakin tua, semakin bagus, semakin cantik, tidak ada tandingannya. Apa yang mencantikkan dunia ini? Yaitu salah satunya adalah hiasan dunia berupa bangunan-bangunan, berupa apa yang diperbuat manusia. Cuma kalau kita hitung semuanya, kecantikan dunia ini adalah berupa yang diingini manusia itu dibuat semuanya yang ada di dunia ini. Berbeda di masa-masa yang lampau, tidak ada listrik, tidak ada
hiasan yang lain. Itulah dunia itu muda waktu dulu. Sekarang dia sudah tua. Sekian dulu untuk ceramah kali ini. Lain kali, lain waktunya kita sambung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.